Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak kita, terutama bagi para petani pemula seperti saya. Nah, pertanyaan yang sering muncul di benak kita tersebut adalah pertanyaan tentang strategi optimal jarak tanam antar sawit yang ada di kebun sawit kita. Yang manakah yang lebih untung bagi kita sebagai para petani sawit jika kita menanam sawit dengan menggunakan metode jarak tanam 9x9 atau justru 7x7. Nah, jadi setelah aku bertanya-tanya ke beberapa kawan-kawan para petani sawit serta telah melakukan beberapa observasi ke beberapa orang tua yang telah lama berkontribusi di dunia kebun sawit, dan mereka pun memberikan sebuah jawaban yang rata-rata hampir sama, dimana jika kita menanam pohon sawit dengan dinamika jarak tanam 9x9 meter, kita sebagai petani sawit bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, berikut ini beberapa keuntungan jika kita menanam sawit dengan dinamika jarak tanam 9x9 per meternya. Untuk keuntungan yang pertama yakni pertumbuhan sawit yang lebih optimal, dimana pohon sawit tidak terlalu berebut yang namanya sinar matahari, air ataupun nutrisi dari kandungan sawit tersebut. Maka jika kita menanam pohon sawit dengan metode seperti ini akan membuat daun lebih berkembang dengan lebih luas dan alami. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, produktivitas hasil kebun sawit nantinya lebih stabil dalam jangka panjang. Nah, pada saat usia sawit memasuki usia tua, yakni di mana usia sawit tersebut berkisar 20 ataupun 25 tahun, biasanya sawit tersebut sudah tinggi, besar, dan pelepahnya juga ikut melebar. Kalau kita menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat, nantinya pohon sawit akan berdesakan dan hasilnya produktivitas akan menurun. Maka dari itu, jika kita menggunakan metode jarak tanam 9x9, seenggaknya bisa dikurangi jarak tumbuhnya yang terlalu rapat di usia sawit yang mulai menua. Kemudian untuk di keuntungan yang ketiga, mudahnya dilakukan perawatan dan panen. Karena jika jaraknya lebar, para pekerja ataupun alat berat lebih leluasa untuk bekerja. Kemudian keuntungan yang keempat, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Jika kita menggunakan jarak 9x9, sirkulasi udara akan menjadi lebih baik sehingga kelembapan antar tanaman akan menjadi lebih rendah. Karena rendahnya kelembapan antar tanaman bakalan membuat sawit akan mengurangi resiko terserang penyakit dan jamur. Nah, jika kita tadi membicarakan soal keuntungan, adapun beberapa kerugian jarak tanam 9x9, salah satunya adalah populasi pohon per hektarnya jadi lebih sedikit. Biasanya jarak 9x9 itu hanya sekitar 123 pohon per hektarnya, dan hal itu akan menjadi perbandingan yang lebih sedikit jika kita bandingkan dengan jarak tanam sawit dengan menggunakan metode 7x7. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode jarak tanam sawit 7x7, biasanya per hektarnya mampu mencapai 143 sampai 160 pohon per hektarnya. Dan artinya hasil per hektar di masa awal mungkin jadi lebih kecil jika kita menggunakan metode jarak tanam 9x9. Tapi untuk jangka panjang hasilnya bisa lebih stabil ketimbang menggunakan jarak tanam sawit 7x7 per meternya. Nah, kalau kayak gini kawan-kawan bisa ambil kesimpulan sendiri ya, mana jarak yang lebih cocok buat nentuin jarak tanam antar sawit di kebun sawit kawan-kawan. Kalau kayak gitu, sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah!